Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini Bunda Guru akan bercerita tentang peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang sangat menarik. Bahkan peristiwa ini hanya terjadi di bulan Rajab loh. Ananda semuanya tahu tidak apa itu bulan Rajab? Bulan Rajab adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang sangat mulia. Dan bulan yang sangat agung. Bahkan saat kita memasuki bulan Rajab, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita untuk berdoa. Ayo, di sini ada yang sudah hafal doa bulan Rajab? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan. Amin. Lalu, seperti apa ya cerita yang sangat luar biasa itu? Apakah peristiwanya benar-benar menarik? Yuk, sama-sama kita dengarkan ceritanya. Halo anak-anak soleh dan soleha. Hari ini Bunda akan bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang tahu peristiwa apakah itu? Begini ceritanya. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi 900 tahun yang lalu. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Hijriah. 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Peristiwa ini terjadi karena pada saat itu Nabi Muhammad merasakan kesedihan yang luar biasa. Nabi merasakan sedih karena selain dakwah beliau banyak ditentang oleh kaum kafir Quraisy, juga beliau ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya yang tercinta Siti Khadijah. Nabi merasakan sangat sedih, begitupun dengan kaum muslimin. Oleh karena itu, Allah ingin memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad supaya menghilangkan rasa sedihnya dan menenangkan hatinya. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui beliau dan mengajak beliau untuk melakukan perjalanan. Kira-kira kalau ada yang ngajak jalan-jalan, seneng gak ya? Pasti seneng ya? Dan ini perjalanan yang akan dilakukan oleh Rasulullah bukan perjalanan biasa loh. Perjalanan ini diabadikan dan dikisahkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Perjalanan ini dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada waktu itu, perjalanan dari Mekah ke Palestina membutuhkan waktu 1 bulan. Tapi atas kuasa Allah, Allah mengutus tunggangan untuk Nabi Muhammad, yaitu buraq. Tunggangan berupa hewan berbulu putih yang memiliki sayap dan bisa bergerak dengan cepat, secepat kilat. Sehingga perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa hanya ditempuh hanya dalam waktu sebentar saja. Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril berhenti di 4 tempat, yaitu di kota Madinah, di Bukit Tursina, di Bethlehem, dan Masjidil Aqsa. Kota Madinah adalah kota tempat hijrah Rasulullah beserta kaum muslimin. Bukit Tursina adalah tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Bethlehem adalah tempat lahirnya Nabi Isa. Masjidil Aqsa adalah masjid yang berada di Palestina. Ketika di Masjidil Aqsa, Rasulullah melakukan sholat berjamaah, sholat sunnah 2 rakaat berjamaah dengan seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Dan Rasulullah menjadi imamnya. Subhanallah, perjalanan yang luar biasa yang Allah berikan untuk umatnya, untuk Nabi Muhammad yang sangat dicintainya. Perjalanan Rasulullah belum berakhir sampai di sini. Rasulullah bersama tunggangannya buraq dan malaikat Jibril akan melanjutkan perjalanannya lagi setelah dari Masjidil Aqsa. Kemana lagi perjalanannya? Kita lanjutkan yuk. Baik, Ananda Soleh-Soleha, kita lanjutkan kembali peristiwa atau perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra, perjalanan yang sangat luar biasa dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad kembali melakukan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Al-Muntaha, menuju langit, Ananda. Ada yang tahu ada berapa lapis langit yang Allah ciptakan? Ya, ada 7 lapis langit yang Allah ciptakan. Kita tidak akan pernah sampai ke sana. Kita sebagai manusia biasa tidak akan bisa sampai ke sana walaupun ke langit pertama. Walaupun menggunakan pesawat, menggunakan helikopter, atau menggunakan roket, apalagi ke langit ke-7. Tetapi dengan kebesaran Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad, Rasul kita bisa sampai ke langit ke-7 dengan ditemani oleh malaikat Jibril dan tunggangannya bernama buraq. Nah, sebelum nyampe ke langit ke-7, Nabi Muhammad melewati langit pertama. Dan di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan manusia pertama yang Allah ciptakan. Nabi pertama kita. Siapa, Ananda? Ada yang tahu? Ya. Nabi Adam alaihissalam. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa, Nanda? Nabi yang paling tampan?
Nabi yang dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur? Pernah tahu kisahnya? Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang mukjizatnya bisa membelah laut merah menjadi dua, dan bisa menjadikan tongkat menjadi ular. Ada yang tahu kisah Nabi siapa itu? Ya, Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan bapak para nabi. Siapa bapak para nabi? Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat doa-doa dari nabi-nabi terdahulu, di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampailah di Sidratul Muntaha. Bertemu langsung dengan Allah yang menciptakan kita, Ananda. Sana Nabi Muhammad mendapat perintah untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu. Apa saja itu? Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah itu Nabi Muhammad kembali pulang ke rumahnya dan bertemu dengan pamannya Abu Jahal. Nabi Muhammad menceritakan kembali peristiwa yang sangat menakjubkan, yang sangat luar biasa. Perjalanan yang sangat hebat kepada pamannya Abu Jahal. Lalu Abu Jahal mengumpulkan orang-orang Mekah dan menceritakan kembali kisah perjalanan Nabi Muhammad kepada penduduk Mekah. Nabi Muhammad pun menceritakan kembali kepada penduduk Mekah. Sampai sebagian di antara penduduk Mekah ada yang tidak mempercayainya, Nanda. Tetapi Nabi Muhammad berhasil meyakinkan penduduk kaum Mekah dan kaum muslimin dan menyampaikan perintah dari Allah, yaitu melakukan ibadah sholat wajib 5 waktu. Gimana nih? Ceritanya seru nggak? Pasti seru dong dan pastinya menarik. Dan benar-benar luar biasa ya peristiwanya. Nah, itu adalah peristiwa mengenai Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dari peristiwa ini banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Mulai dari bukti kekuasaan Allah sampai mengapa kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan ke seluruh umat manusia yang ada di dunia. Alhamdulillah, cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sudah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu